Pria ini mendapat bisikan gaib dari malaikat di depan Ka'bah akibat sering melakukan hal yang kurang terpuji saat ada di dalam hotelnya. Sering banget ya kita mendengar kisah jika pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, kemudian merasakan segala perbuatan tidak baik akan dibayar atau mendapat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia, supaya mereka bertaubat dan menyadari dengan semua dosa serta kesalahan yang pernah dilakukannya. Nah, seperti kisah nyata yang dibagi oleh seorang jamaah umroh bernama Abdul Wahid ini, tentang perbuatannya yang ditegur langsung oleh Allah secara langsung selama berada di tanah suci. Kisah ini bermula saat pertama kali Abdul Wahid ke Mekah pada bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah umroh. Tujuannya untuk belajar beribadah sekaligus mengamalkan sendiri bagaimana proses ibadah haji kecil itu. Perlu diketahui bahwa umroh di bulan Ramadan merupakan umroh yang paling favorit karena di waktu ini banyak orang yang ingin melakukan puasa sekaligus umroh. Selain itu, di bulan Ramadan juga lebih banyak ibadah sunnah yang bisa dilakukan di sana. Maka tak heran jika di bulan Ramadan Masjidil Haram selalu penuh sesak dengan orang-orang yang melakukan ibadah di sana. Nah, berbeda dengan jamaah umroh yang lain, Abdul Wahid ini malah melakukan hal yang kurang baik saat ada di hotelnya. Hingga akhirnya ia pun mendapat teguran langsung berupa bisikan gaib. Mungkin itu bisikan dari malaikat, wallahu alam. Kisah ini bermula saat pertama kali Abdul Wahid ke Mekah pada bulan suci Ramadan untuk menunaikan ibadah umroh. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh pria yang bernama Abdul Wahid itu sendiri. Tanpa pembimbing, Abdul Wahid melakukan ibadah umroh sendirian. Ya, kalau mampu kita memang tidak perlu membutuhkan pembimbing untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh. Nah, sampai di Mekah, Abdul Wahid pun langsung masuk ke dalam hotelnya. Bukan hotel biasa, tapi hotel bintang 5 yang jaraknya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Jangan heran ya, karena Abdul Wahid ini merupakan orang yang kaya raya. Jadi sudah biasa baginya untuk menginap di hotel bintang 5 tersebut. Ya, masalah biaya sudah tidak jadi pikirannya. Yang penting dia nyaman dan dekat dengan Masjidil Haram. Perlu diketahui juga bahwa harga menginap di hotel bintang 5 di Mekah itu per malamnya mulai dari 8 juta hingga 12 juta rupiah. Jadi hanya sultan-sultan saja yang bisa atau terbiasa dengan harga yang seperti itu. Abdul Wahid pun mendapat kamar dan fasilitas hotel yang sangat mewah di tanah suci itu. Kasurnya empuk, kamar mandi mewah, ada bathtub juga, dan tentu saja makanannya juga sangat enak. Namun dengan kemewahan dan kenyamanan itu membuat Abdul Wahid jadi lupa diri nih dan melakukan hal yang kurang baik selama ada di hotelnya. Setelah melakukan hal yang kurang baik di hotelnya itu, Abdul Wahid pun melakukan tawaf. Nah, seketika itu ia pun mendapat balasan di depan Ka'bah. Abdul Wahid mendengar bisikan gaib yang membuat tubuhnya bergetar ketakutan. Lalu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Abdul Wahid di dalam hotelnya, dan bisikan apa yang didengar pria itu di depan Ka'bah? Tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tidak gagal paham. Kalau Abdul Wahid umroh di tanah suci saja bisa nginep di hotel bintang 5 yang harganya puluhan juta per malam. Nah, kali ini ada nih kisah dari seorang kakek yang harus menabung selama 60 tahun baru bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Namanya adalah kakek Ambari bin Ahmad, usianya 90 tahun. Akhirnya ia bisa pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji pada tahun 2016 lalu. Tubuhnya yang sudah renta tidak mematahkan niat pria 1 abad dari kota Cirebon, Jawa Barat ini untuk menunaikan ibadah haji. Keinginannya untuk berangkat ke tanah suci itu tertanam sejak kakek Ambari berusia 30 tahun. Saya buat celengan dari kaleng biskuit, lalu saya patri sendiri. Hasil dari panen saya masukkan ke celengan. Berapapun hasilnya, mau 1 sen atau 1 ketip, kata kakek Ambari yang merupakan seorang buruh tadi itu.
Di sela perbincangan, kakek ini mencoba mengingat kembali perjalanan hidupnya mengumpulkan segala mata uang rupiah sejak zaman Presiden Soekarno. Dia menuturkan niatnya berangkat haji termotivasi oleh ayahnya yang bernama Ahmad, yang juga pernah menunaikan ibadah haji saat itu. Dari motivasinya itu, dia mulai menabung di celengan sejak tahun 1949. Suka dukanya menabung di celengan saat itu masih diingatnya. Sambil ikut melawan penjajah, saya juga menyempatkan diri untuk menabung. Kalau ada penjajah Belanda, celengan saya pendam di tanah, lalu saya kabur sebentar. Lalu malamnya saya ambil lagi, ucap dia. Keikhlasan hati kakek Ambari ini rupanya membuka jalannya ke Mekah. Seiring berjalannya waktu, dia pun menukarkan koin logam hasil celengannya ke toko loak atau kolektor. Uang yang saya tabungkan sudah tidak laku di zaman sekarang, jadi saya jual ke kolektor atau ke pasar loak. Dibayar dengan rupiah, kemudian saya tabung lagi. Sampailah terkumpul 35 juta rupiah. Saya bayarkan biaya haji juga tunai, dan baru tahun ini saya berangkat, ujar dia. Nah, sekarang kita kembali ke kisah awal tentang Abdul Wahid yang mendapat bisikan malaikat karena perbuatannya yang kurang baik saat di hotel. Nah, saat Abdul Wahid melaksanakan umroh dengan menginap di hotel bintang 5 yang dekat sekali dengan Masjidil Haram, disitulah dia melakukan hal yang kurang baik. Nah, berikut ini adalah hal yang kurang baik yang dilakukan Abdul Wahid saat ada di hotel mewah itu. Mungkin karena nyaman berada di hotel tersebut, akibatnya Abdul Wahid pun jarang sholat di Masjidil Haram. Kadang-kadang sempat sholat berjamaah di masjid, itu pun hanya di halamannya saja. Padahal pintu utama masjid hanya berjarak 25 meter dari hotel tempat menginap di Mekah. Setiap kali sampai di lobi hotel untuk niat tawaf sunnah, pasti ia melihat layar monitor CCTV yang ada di lobi hotel tersebut. Tujuannya untuk melihat apakah di sekitar Ka'bah sedang ramai atau tidak. Namun setiap kali Abdul Wahid melihat layar, ternyata jemaah sangat ramai melakukan tawaf. Akibatnya niat untuk tawaf sunnah selalu ditunda di lain waktu. Begitulah niat baik selalu saja ditunda setiap kali melihat layar monitor di lobi hotel. Abdul Wahid sebenarnya mau melakukan tawaf sunnah, tapi ia menunggu sekitar Ka'bah sepi sehingga bisa tawaf dengan nyaman dan keinginan mencium Hajar Aswad bisa tercapai. Nah, itulah hal yang kurang baik yang dilakukan sama Abdul Wahid, yaitu menunda-nunda tawaf sunnah dan jarang melakukan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Padahal kan jarak ke Masjidil Haram itu sangatlah dekat. Akhirnya tibalah suatu hari ketika jemaah yang tawaf sudah tidak terlalu ramai. Seperti biasa, Abdul Wahid melihat suasana Ka'bah dari monitor lobi hotel. Dan ya, saat itu tidak ramai seperti sebelumnya. Dengan mantap, Abdul Wahid pun keluar hotel dan mulai melakukan tawaf sunnah. Abdul Wahid pun sangat gembira karena kawasan Ka'bah tidak terlalu ramai dan Hajar Aswad hanya beberapa langkah di depan matanya. Perasaan hatinya gembira karena bisa tawaf sambil melihat Hajar Aswad. Dan pasti ia yakin akan bisa mencium Hajar Aswad. Namun pada putaran keempat, perasaan dalam hati Abdul Wahid tiba-tiba mulai berubah. Dari yang tadinya gembira menjadi sedih, sebab walaupun Hajar Aswad hanya 2-3 langkah di depannya, tetapi Abdul Wahid tak bisa untuk mendekat. Masuk ke putaran kelima, perasaan sedih berubah menjadi ketakutan. Kaki dan tangan Abdul Wahid mulai terasa dingin, bahkan sampai menggigil. Sementara air matanya tiba-tiba bercucuran. Dan disinilah suara gaib itu mulai terdengar. Telinga Abdul Wahid mendengar suara tanpa rupa sedang membisiki kata-kata yang membuatnya jadi sadar atas semua kesalahannya selama ini. Suara gaib itu mungkin suara malaikat berbisik di telinga Abdul Wahid seperti ini. Selama ini kamu mencari waktu senggang untuk tawaf demi Hajar Aswad. Sekarang walaupun Hajar Aswad ada di depan mata, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan lupa segala yang terjadi bukan karena kehendakmu, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi selalu atas izin Allah, bukan karena rencanamu. Dengan air mata berderai dalam ketakutan, Abdul Wahid menyadari semakin jauh dari Hajar Aswad karena ribuan jamaah semakin bertambah dan memenuhi tempat tawaf di sekitar Ka'bah.
Akhirnya ia pun keluar dari Masjidil Haram dengan penuh penyesalan dan ketakutan setelah mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa patutnya kita selalu bersyukur atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita dengan beristiqomah dalam beribadah, bukan malah berleha-leha dan menyayangkan diri dengan fasilitas kemudahan dunia. Tahun ini adalah dibatasi hanya 50% dari haji normal, yaitu sekitar 1 juta ya. Maka dari itu saya mengamati beberapa titik di tempat-tempat mikot, di jalan raya, di perjalanan sekitaran Masjidil Haram. Ini masih lengang, artinya masih normal, tidak ada kemacetan yang luar biasa, sehingga